Kemudian ada yang namanya margin of error. Jadi sebenarnya margin of error ini apa? Kalau kita menggambarkan sebuah grafik ya. Oke, nice. Nah, margin of error itu yang berada di sini sampai titik Z. Nah, dan juga yang ada di sini. Jadi kan namanya estimasi itu ya, itu kan pasti ada errornya. Jadi kalau misalkan ini titiknya, nah inilah yang disebut margin of error atau besaran errornya lah sampai dengan titik Z. Z ini Z. Atau kalau misalkan kita mau bahasakan ya itu adalah maksimum error dari estimasi proporsi populasi. Nah. Kemudian ini ada rumus untuk mencari margin of error. Ini Z yang tadi ya, yang alfa dari 90%, 95, 99 itu tadi. Dikali dengan P, ini sampel proportion. Nah, yang Q ini gampang ya, tinggal 1 min P per sampel. Ini notasinya. Ini pastikan dulu kalau misalkan kita mau menghitung atau mau menyusun confidence interval untuk mengestimasi proporsi populasi. Nah, yang pertama dia itu harus simple random sample. Kemudian jadi maksudnya simple random sample ini adalah angkanya itu bulat gitu. Kayak 10, 12, 13 gitu. Jadi bukan kayak 10,8 gitu enggak. Maksudnya simple random sample. Kemudian yang kedua ya ini fixed number ya. Yang angka tadi yang fix. Kemudian independen, tidak mempengaruhi kejadian-kejadian berikutnya, itu tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang lain. Kemudian ada two categories. Kemudian probabilitas remain konstan. Ini maksudnya adalah percobaan pertama itu tidak akan mempengaruhi percobaan berikutnya, gitulah. Nah, yang terakhir yang ketiga ini adalah N kali P atau N kali Q-nya itu lebih dari sama dengan 5. Jadi misalkan sampelnya itu 10. Kemudian proportionnya itu 3, 0,3. Itu kan cuma 3 ya. Maka itu tidak bisa digunakan untuk menghitung atau untuk mengestimasi populasi proportion. Nah, ini rumus atau apa ya? Cara untuk menyusun confidence interval. Perlu diingat ya, tadi kan confidence interval itu kan kayak range gitu ya, antara misalkan antara 60 sampai antara misalkan interval range antara 40 sampai 60%. Nah, ini cara menyusunnya. Jadi kalau misalkan nanti diketahui sample proportionnya itu akan dikurangi dengan margin of error. Kemudian kurang dari P, lebih besar dari ini P-nya, kemudian P itu kurang dari sample proportion plus margin error. Nah, ini rumus untuk margin error-nya. Jadi kita itu mencari, langkah pertamanya, ini langkah-langkahnya deh. Nah, ini langkah-langkahnya itu yang pertama kita memverifikasi datanya itu apakah memenuhi ketiga syarat yang tadi ya, yang awal tadi yang simple random sampling, kemudian ada yang N kali P itu harus lebih besar dari sama dengan 5, itu kita harus pastikan. Dan ini untuk NP lebih dari 5 ini harus keduanya ya. Kalau misalkan yang ini 5, terus yang ini 3 gitu, itu nggak boleh. Jadi harus semua kedua-duanya lebih dari 5. Nah, setelah kita pastikan bahwa
datanya itu benar, kita akan mencari di tabel A2. A2 tadi tabelnya, mohon maaf ya. Tabel A2 dari nilai Z atau alfa per 2-nya. Nah, ketika kita sudah pastikan data itu benar, kita akan mencari nilai A per 2 di tabel A2. Agak bulat ya. Intinya kita harus mencari nilai Z value-nya lah di tabel A2. Kemudian setelah kita dapatkan nilai Z-nya, kita masukkan ke rumus margin of error. Nah, tinggal masukin, kan tadi sudah tahu P-nya, Q-nya juga gampang. Tinggal 1 P. Oh, mohon maaf, sebentar. Oke, sampai yang sini ya tadi ya. P dari ketahui, Q-nya juga sudah. Tinggal per N, N-nya sudah diketahui. Kemudian ada variasi soal yang kita itu harus mencari N. Gitu ya. Ya, yang ini yang saya maksud. Kita harus menghitung sample size atau banyaknya sampel. Itu nanti ya. Oke. Setelah kita dapatkan nilai E-nya, tinggal kita masukkan ke rumus ini. P tadi sudah diketahui ya, dikurangi dengan margin error-nya, kemudian yang di sebelah kanannya itu P ditambah dengan margin error. Nah, ini maksudnya apa yang nomor 5? Nah, jadi kan nanti kan ketemu tuh kayak angkanya gitu. Itu dibulatkan aja ke 3 angka di belakang koma gitu. Oke, gini ada soal. Di sini diketahui ini masih sama kayak yang tadi ya soalnya, yang global warming tadi. Bahwasanya sampelnya itu 1501 dan sampel proporsinya itu 70%. Nah, kita itu yang pertama kita disuruh mencari margin of error atas kepercayaan orang-orang itu sebesar 95%. Kita mencari errornya. Kemudian kita mencari confidence intervalnya. Oke. Lalu setelah itu kita akan mencari apakah kita dapat menyimpulkan bahwa ini mayority ya. Mayority berarti 50% orang itu percaya dengan global warming. Apakah kita bisa menyimpulkannya demikian? Gitu. Nah, yang terakhir itu kita disuruh untuk menjadi reporter. Oke. Atau menjelaskan dari data-data yang sudah kita dapat. Next-nya, oke, ini adalah jawabannya ya. Jadi kita disuruh untuk mencari margin of error-nya yang pertama. Oke, Z-nya gampang ya karena tadi kan tingkat kepercayaannya 95% ya. Terus tadi sudah saya kasih kalau misalkan 90% itu berapa, 95% itu berapa, dan 99% itu berapa. Nah, kalau 95% berarti Z-nya itu 1,96. Pak. Terus kemudian sampel proporsinya itu 70 yang tadi disebutkan juga. Nah, untuk yang Q-nya itu gampang, tinggal 1 dikurangi 70, 0,70 maksudnya ya, per sampel. Nanti kan ketemu nilai dari margin error-nya 0,023. Sekian. Nah, yang soal B kemudian, kita disuruh untuk menyusun confidence interval. Tinggal masukin aja ya. P-nya tadi sudah diketahui 70%, 0,70 ya. Min margin error-nya yang barusan kita cari. Nah, seperti ini, yang sebelah kanannya ditambah. Nanti kan ketemu 0, P itu berada di antara 0,677 dan 0,723. Nah, ketika kita menginterpretasikannya, itu adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, kita yakin bahwa proporsi populasi itu berada di antara 0,667 dan 0,723. Nah, ini maksudnya.
Tadi kan 70% ya, 70% dari 1.500 itu percaya global warming. Angka 70% ini berada di antara 67 dan 723. Kalau kita buat 0,70 itu berada di antara ini. Seperti itu. Oke, yang ini ya. Ini soal yang C tadi. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa lebih dari 50% orang percaya global warming? Kita gambarkan dulu. Ini misal. Ini yang 67 tadi ya. Ini yang 67, ini yang 72. Nah, 50% kan ada di sini. Ya. Berarti benar bahwa lebih dari 50% atau sebagian besar orang itu percaya dengan global warming. Karena titik kita itu berada di sini. Berada di sini, dan yang ditanyakan cuma 50%. Tadi ini lebih dari 50%. Kecuali kalau 75% gitu. Nah, itu baru salah karena berada di titik kita itu berada di sebelumnya atau kurang dari 75%. Oke, dan ini yang terakhir pernyataan ya yang dibuat oleh reporter tadi ya. Jadi reporternya itu intinya dia mengatakan bahwa 75% orang itu percaya dengan global warming. Dari sampelnya 1.501 tadi. Dengan tingkat kepercayaannya 95%. Kemudian dengan tingkat error ini yang 2,3 ini. Ini tingkat errornya. Jadi meleset dari 70% itu sebesar 2,3. Yang tadi ya, yang 67, terus kemudian kanannya berapa tadi? 72,3. Itu sangat gampang. Jadi materi ini sampai belakang nanti ya isinya cuma gitu-gitu aja. Kemudian ini ada untuk analisis pulse consider. Sama ya, yang harus simple random sampling. Kemudian the confidence level should be provided. Oke, kemudian sample size. Nah, ketika jadi kalau misalkan sudah diketahui confidence level, kemudian sample size-nya, nah itu ukuran dari populasinya itu tidak terlalu berpengaruh. Next-nya apa lagi? Nah, ini baru masuk ke sample size. Jadi kalau yang tadi itu kita disuruh mencari margin error ya, kemudian kita disuruh untuk menyusun confidence interval. Nah, sekarang itu kebalikannya, kita disuruh mencari atau menghitung banyaknya sampel ya yang dibutuhkan. Rumusnya juga turunan dari yang ini ya, bukan turunan sih, kayak dibalik aja gitu. Oke, seperti ini rumusnya. Nah, ini ada dua kasus ya. Kalau misalkan sampel proporsinya itu diketahui, itu ya dikali ya berarti P kali Q. Kalau misalkan tidak diketahui, maka langsung diestimasikan nilai P itu adalah 0,5. Kalau P-nya 0,5, maka Q-nya juga 0,5 karena 1 min P kan. Nah, 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Jadi P kali Q langsung 0,25 di sini. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk tingkat kepercayaan 95%. Itu. Dengan errornya 3%. Oke. Nah, yang A itu diketahui ininya sampel proporsinya, yaitu sebesar 73%. Kalau yang B ini tidak diketahui,
sampel proporsinya. Jadi kan diketahui kan, untuk yang soal A 0,73% ya. Jadi Q-nya 1 min P 0,27. Terus tadi tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka alfanya 0,5. Terus nilai Z-score-nya sudah kita hafalkan 1,96. Kemudian errornya, tadi juga disebutkan 3%. Jadi 0,03. Kita masukkan rumus, gampang ya. Nah, nanti ketemunya 842. Yang artinya untuk mencapai tingkat kepercayaan 95% itu dibutuhkan sampel sebanyak 842. Nah, ini yang kasus B ya. Kasus B itu karena tidak diketahui P-nya, maka diasumsikan jadi 0,25%. Untuk yang lain sama, tinggal dimasukin, dan ketemunya 1068. Jadi untuk mencapai 95% kepercayaan itu membutuhkan 1068 sampel. Oke, ini kalau misalkan kita mau mencari sampel proporsinya itu dari confidence interval. Itu bisa, ya tadi kan misalkan ada angkanya 0,677 ya, sama 0,723. Nah, itu kita bisa mencari point estimate dari situ. Yang upper confidence plus lower confidence. Jadi ini misalkan 0,72 tadi. 0,72, yang ini 0,67. Tambah bagi 2. Kalau misalkan kita mencari margin of error, itu juga bisa dari angka yang tadi ya. Jadi kalau misalkan diketahui soalnya itu nilai diketahui soalnya confidence intervalnya, nanti kita disuruh mencari point estimate dan juga margin of error, itu caranya seperti ini. Kalau yang ini kebalikannya ya, yang ini ditambah, yang ini dikurang per 2. Jadi ketemu. Oke, rekap dan sudah selesai untuk yang sesi pertama. Kita ketemu lagi di part berikutnya.